burung berkicauan ceria dan terus berkicauan sambil bermain di antara pepohonan di ujung kampung ini. Lalu desiran angin lembut meniup ranting dan menjatuhkan daun yang sudah tua, lalu jatuh ke atas tanah dan terurai dengan alam. Jika kita ke hutan ini, kita bisa melihat betapa banyaknya jenis pohon yang tumbuh. Meskipun didominasi oleh tanaman bambu, ada beberapa jenis rumpun bambu yang tumbuh di hutan ini, meskipun dominan bambu apus. Tetapi kita bisa melihat di ujung sana bahwasannya ada satu rumpun bambu yang berbeda, yaitu bambu kuning. Bambu kuning atau dengan nama ilmiah Bambusa vulgaris var. striata merupakan jenis bambu yang cukup langka, dan bambu ini tumbuh di hutan tropis, terutama di daerah Asia Tenggara. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Lagi-lagi sekarang saya berada di hutan di tepi sebuah desa di Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kita akan melihat satu tanaman bambu berjenis bambu kuning. Di wilayah ini termasuk jarang ya bambu kuning itu. Kita akan lihat lebih dekat teman-teman. Bambu kuning merupakan jenis bambu budidaya. Biasanya warga menanamnya di sekitar pekarangan rumah ataupun pagar sebagai hiasan. Meskipun juga bambu kuning banyak tumbuh di sekitar pinggiran sungai ataupun sudut-sudut desa. Warna batangnya berwarna kuning dan biasanya dihiasi dengan garis-garis biru. Jenis bambu kuning ini tergolong bambu yang tumbuh sangat tinggi. Keunikan dari bambu kuning ini berbeda dengan bambu yang lain, yang biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bambu kuning dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit karena kandungan yang terdapat dalam batang ataupun akarnya. Hal yang lebih unik dari bambu kuning ini yaitu banyak sekali mitos yang dipercaya dengan memanfaatkan keberadaan bambu kuning. Ini dia teman-teman, bambu kuningnya. Ukurannya cukup besar ya, dan juga sangat tinggi. Di sini sebenarnya dominan bambu berwarna hijau, mulai dari jenis bambu apus, kemudian ada bambu betung, dan banyak lagi varian bambu lainnya. Dan kebetulan di kebun yang satu ini kita menemukan bambu kuning. Termasuk jarang loh. Berbicara manfaat dari bambu kuning ini juga dibahas dalam Wikipedia. Rebusan pada bambu ini mengandung saponin dan flavonoida. Tidak hanya itu, bambu kuning ini mengandung sumber potasium yang rendah kalori, serta memiliki rasa yang manis yang terkenal sebagai sumber protein dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Dan bambu kuning ini memiliki khasiat seperti penyembuhan pada penyakit hepatitis dan banyak lainnya. Dalam referensi lain menyebutkan bahwasannya manfaat dari bambu kuning ini juga baik untuk imunitas tubuh kita, merangsang nafsu makan, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan juga disebutkan bahwasannya bambu kuning merupakan jenis tumbuhan anti-kanker. Wow, luar biasa bukan? Selain kita bisa menikmati keindahan dari bambu kuning, juga bisa mengambil manfaat yang terkandung dalam setiap pohon bambu kuning, akarnya ataupun daunnya. Tentunya tata cara
penggunaan untuk pengobatan atau pemanfaatan bambu kuning harus oleh ahlinya. Wow, ketika melihat bambu kuning ini tentu sangat menarik sekali ya. Karena warnanya kuning, kemudian juga ada garis-garis biru. Dan ini selain bisa digunakan untuk kebutuhan material, tentu bambu kuning ini bisa juga dijadikan tanaman hias. Mungkin kita pernah melihat juga bahwasannya ada tanaman bambu kuning yang berukuran lebih kecil. Mungkin teman-teman bisa bantu sebutkan ada berapa jenis bambu kuning dan biasanya digunakan untuk apa di daerah teman-teman. Terima kasih. Selain manfaat untuk kesehatan tubuh manusia, bambu kuning ini juga diselimuti dengan beberapa mitos yang sangat terkenal. Di antaranya, pagar gaib. Ya, bambu kuning ini juga dipercaya sebagai bambu yang bisa menangkal dari pengaruh mistis, seperti santet ataupun pelet. Bagi warga yang percaya dengan mitos tersebut, mereka akan menanam bambu kuning di sekitar pekarangan rumah ataupun dijadikan pagar. Penangkal ular. Ya, keberadaan bambu kuning di sekitar rumah juga dipercaya sebagai penangkal ular. Kan tetapi tentunya ular yang dimaksud bukan ular sebagai hewan, kan tetapi ular gaib. Jimat keberuntungan. Bambu kuning juga dipercaya sebagai jimat keberuntungan, terutama bambu kuning yang berjenis petuk. Tentu saja bambu kuning bisa menjadi jimat keberuntungan, apalagi kalau ditanam dalam skala banyak. Nantinya kan bisa diperjualbelikan ataupun bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Pengusir hantu. Ya, bambu kuning ini dipercaya sebagai pengusir hantu ketika ditanam di pekarangan rumah. Tentu saja hantu akan takut. Jangan-jangan mereka ketika akan masuk ke rumah akan dipukul dengan bambu kuning ini. Mitologi terkait dengan bambu kuning ini merupakan kearifan lokal yang lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Nusantara sejak dahulu, yang notabene orang tua kita dulu sangat akrab dengan alam karena kehidupan mereka tidak bisa lepas dari alam. Ya, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti petualangan sang petualang sosial di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti memiliki manfaat untuk makhluk lainnya. Tinggal bagaimana caranya kita bisa menggali potensi tersebut. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sang petualang sosial.